Rilis resmi starting 11 Timnas Indonesia versus Burundi. Ada 8 pemain keturunan. Sain Patinama tiba di Indonesia dan langsung dihadiahi paspor gratis. Sintayong tidak bisa tidur 2 hari 2 malam memikirkan Indonesia terancam batal menggelar Piala Dunia U20. Sintayong belak-belakan mengungkap beda performa Arhan Pratama di Timnas Indonesia dan Tokyo Verdy. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Starting 11 Timnas Indonesia versus Burundi malam ini dengan 8 pemain keturunan. Ya, Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Burundi dalam laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday. Duel yang tersaji di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selasa pada pukul 8:30 malam. Menghadapi pertandingan kedua kontra Burundi, Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan melakukan perubahan komposisi. Sintayong diprediksi bakal mempertahankan the winning team. Formasi yang digunakan juga tidak akan banyak berubah. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut akan tetap mengandalkan 3 bek tengah disokong 2 bek sayap. Sahrul Trisna Fadila akan tetap menjadi pilihan utama di sektor penjaga gawang Timnas Indonesia. Meskipun pada laga pertama kiper Persikabo 1973 tersebut masih kebobolan 1 kali. Mantan pemain PSS Sleman tersebut juga mampu mencatatkan 4 penyelamatan penting dalam pertandingan tersebut, sehingga gawang Timnas Indonesia tidak kebobolan lebih banyak. Di level klub, Sahrul Trisna Fadila sebenarnya juga menjadi tulang punggung Persikabo 1973. Tapi dia baru tampil 15 kali pada ajang BRI Liga 1 2022-2023 karena membela Timnas Indonesia. Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho akan mengisi lini pertahanan Timnas Indonesia. Mereka juga tak tergantikan posisinya pada pertandingan pertama kontra Burundi. Mereka akan disokong oleh 2 bek sayap yang juga bisa membantu serangan. Keduanya adalah Asnawi Mangkualam Bahar sang kapten dan juga Pratama Arhan yang sudah sering dilirik Sintayong. Di lini belakang hanya Rizky Ridho yang tidak berkarir di luar negeri, sehingga dari sisi pengalaman barisan pertahanan Timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Di lini tengah, Sintayong juga punya banyak pilihan pemain yang berkualitas, akan tetapi juru taktik asal Korea Selatan itu diyakini akan tetap mengandalkan duo Persib, Mark Anthony Klok dan juga Rahmat Irianto. Selain keduanya, sebenarnya masih ada beberapa pemain yang tak kalah bagus, yakni Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, hingga Syahrian Abimanyu. Tapi pada laga pertama mereka turun dari bangku cadangan. Sementara untuk mengisi sisi sayap, Timnas Indonesia akan tetap mengandalkan Yakob Sayuri dan Stefano Lillipali. Keduanya mampu memberikan kontribusi positif di pertandingan pertama. Sementara untuk sektor penyerang tengah, Timnas Indonesia berpeluang tetap memilih Dendi Sulistiawan. Sejauh ini striker Bayangkara FC tersebut mampu menunjukkan produktivitasnya ketika membela skuad Garuda. Sejak melakukan debut dengan tim senior pada 24 September 2022, Dendi Sulistiawan sudah menyumbang 4 gol, termasuk pada pertemuan pertama melawan Burundi. Dendi Sulistiawan juga menjadi spesialis pembobol gawang lawan pada FIFA Matchday. Pada September tahun lalu, mantan pemain Persela itu juga mencetak gol ke gawang Kurakau di ajang yang sama. Tiba di Jakarta, Sain Patinama langsung dihadiahi paspor gratis. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku sudah bertemu dengan Sain Patinama dan memeluknya. Pemain naturalisasi asal Belanda itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada hari Minggu malam. Ya, kemarin sudah bertemu dengan Sain Patinama. Memang sambut Sain dengan baik, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini lantas mengungkapkan tujuan Sain Patinama datang ke Indonesia. Ia mengatakan bahwa bek berusia 24 tahun itu datang untuk mengurus paspor gratis. Ya, memang alasan datang ke Indonesia untuk mencari paspor. Jadi ini proses terakhir juga untuk menaturalisasinya.
Tujuan kedua dia adalah kangen masakan Indonesia, yaitu nasi goreng, ujar Sintayong. Pemain Viking FK di Liga Norwegia itu harus punya paspor agar perpindahan federasinya dari Belanda ke NVB ke Indonesia PSSI bisa secepatnya diproses. Adapun Sain Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia pada 24 Januari 2023 lalu. Lantaran proses perpindahan federasi belum rampung, Sain Patinama jadi gagal memperkuat timnas Indonesia kontra Burundi dalam FIFA Matchday. Ya, kalau Sain Patinama bergabung dengan timnas Indonesia untuk melawan Burundi sudah pasti tidak bisa. Dia hanya bisa ikut latihan saja, namun tidak bisa ikut bertanding. Untuk laga kontra Burundi, timnas Indonesia berkekuatan 27 pemain. Pada pertemuan pertama, Indonesia membantai Burundi dengan skor telak 3-1. Sintayong mengaku tidak bisa tidur 2 hari 2 malam. Ya, pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong mengaku gelisah menghadapi potensi pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ya, saya sudah mendengar masalah drawing dibatalkan. Memang saya juga gelisah dan sangat disayangkan. Tapi saya berharap Piala Dunia berjalan lancar di Indonesia. Apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia itu penting, ujar Sintayong. Gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia terancam batal karena gelombang penolakan besar-besaran terhadap keikutsertaan timnas Israel. Ya, bola liar semakin panas setelah Gubernur Bali Iwayan Koster menolak timnas Israel ke Bali. Penolakan ini merupakan bentuk dukungan diplomatik Indonesia untuk perjuangan Palestina. Drawing Piala Dunia U20 2023 yang semula dijadwalkan di Bali pada 31 Maret pun terpaksa dibatalkan FIFA. Keputusan ini memunculkan spekulasi otoritas sepak bola dunia tersebut akan menganulir status tuan rumah Indonesia. Ya, saat ini muncul 3 nama negara yang berpeluang dapat menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka adalah Argentina, Peru, dan juga Qatar. Jika Piala Dunia U20 benar-benar batal digelar di Indonesia, maka pekerjaan Sintayong selama 3 tahun berakhir sia-sia. Ya, saya sudah bekerja keras dari 2020 untuk Piala Dunia U20. Jadi saya mau Indonesia dapat tampil di Piala Dunia U20 nanti, ujar Sintayong. Sintayong ungkap beda performa Arhan di timnas Indonesia dan juga Tokyo Verde. Ya, Sintayong menjelaskan penyebab Pratama Arhan minim mendapat kepercayaan di Tokyo Verde namun impresif saat bermain untuk timnas Indonesia. Arhan menjadi salah satu pemain andalan Sintayong sejak gemilang di Piala AFF 2020 lalu. Namanya hampir tak pernah absen dalam daftar pemain pilihan Sintayong di timnas U23 maupun senior. Bek sayap berusia 21 tahun itu menjadi salah satu pemain yang tampil impresif saat Indonesia mengalahkan Burundi pada laga pertama FIFA Matchday. Kendati demikian, Arhan Pratama masih kesulitan mendapat kepercayaan bermain di Tokyo Verde yang bermain di kompetisi kasta kedua Liga Jepang. Ya, Arhan begitu datang ke timnas pastinya performanya baik, tetapi begitu balik ke Tokyo Verde pastinya ada kekurangan, makanya tidak dimainkan di sana. Dia kurang makan ginseng kayaknya, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Arhan harus ekstra bekerja keras untuk beradaptasi dengan atmosfer Liga Jepang. Ya, jadi Arhan harus makan ginseng sebanyak-banyaknya supaya bisa evaluasi diri, biar cepat adaptasi dengan timnya. Baru bisa adaptasi juga dengan sepak bola Jepang. Jadi semoga bisa menjadi bantuan untuk timnya, ujar Sintayong. Pratama Arhan kemungkinan bakal kembali tampil menjadi starter di laga kedua Indonesia versus Burundi. Kualitas pertahanan dan menyerang yang seimbang jadi salah satu hal yang disukai Sintayong. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.